Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang terhormat Ibu Zakiatus Soimah selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, serta dipanjangkan umurnya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama kita. Selain itu, semoga bisa mendapatkan karunia Allah sehingga keluar dari tempat ini bisa mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan teks pidato agama Islam yang bertemakan tentang kejujuran. Teman-teman yang saya sayangi, apakah kalian semua setuju bahwa kejujuran itu sangat penting? Saya kira semua pasti akan menjawab setuju ya. Tapi seperti apa kejujuran yang dimaksud? Di sini saya akan membacakan pidato tentang kejujuran yang dimaksud. Jujur adalah benar dalam berkata dan benar dalam berbuat. Dengan demikian, orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya perkataan dan perbuatannya. Kejujuran sangatlah penting, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sulit, serta dimanapun kita berada. Tapi teman-teman, mengapa di dunia ini masih banyak orang-orang yang berbohong, tidak jujur, dan masih banyak pula orang-orang yang berdusta? Mungkin, atau apakah mungkin kita juga masih menjadi dari salah satu orang yang belum bisa berkata dan berbuat jujur? Mungkin ini dia alasannya. Alasan pertama orang tidak bisa jujur, yaitu berasal dari hati. Orang yang mengikuti hati nurani biasanya akan terbiasa dan akan menerapkan untuk berkata ataupun berbuat dengan jujur dan benar. Sedangkan orang yang mengingkari hati nurani akan mudah untuk berkata bohong maupun dusta. Disinilah kita menyadari bahwa dalam kejujuran itu sangatlah mulia dan mahal. Tidak semua orang bisa memiliki sifat jujur. Kenapa dikatakan mulia? Dikatakan mulia karena perilaku jujur dalam Islam merupakan salah satu akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Kita bayangkan saja, perilaku jujur akan menjadikan kita sebagai orang yang dapat dipercaya, disenangi banyak orang, bahkan didekatkan dengan kebaikan. Sedangkan kita berdusta sekali saja, maka semua orang atau kebanyakan orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Itulah yang dimaksud nikmat jujur itu sangatlah mahal, sangat mulia. Jujur dikatakan mahal karena tidak semua orang bisa berbuat jujur pada setiap kondisi.
Lihatlah contohnya para koruptor di luar sana, di negeri ini. Mereka terpaksa berbohong karena di depan matanya adalah ada uang yang berlimpah. Mereka sudah dibutakan oleh harta-harta dunia hingga melupakan kewajiban mereka untuk berbuat jujur. Demikian dengan orang yang suka menyontek. Mereka telah menipu dan meragukan kemampuan dirinya sendiri. Dirinya sendiri saja diragukan. Itulah kenapa jujur dikatakan nikmat yang sangat mahal. Teman-teman yang berbahagia, dalam Islam, jujur adalah salah satu jalan yang akan mendekatkan kita menuju surganya Allah. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Teman-teman yang saya sayangi, siapapun orang akan disebut jujur bila ia berkata apa adanya, tidak melebih-lebihkan perkataannya, tidak menambah-nambahi perkataannya. Dia berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang ada. Perilaku jujur sangat diperlukan dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal yang kecil pun membutuhkan kejujuran, apalagi hal yang besar. Orang bijak sering berkata bahwa bila kita tidak bisa melaksanakan hal-hal kecil dengan baik, bagaimana mungkin kita akan mampu melaksanakan hal-hal yang besar? Hal yang kecil saja kita tidak bisa melakukan dengan baik, apalagi hal yang besar. Ini juga berlaku untuk kejujuran. Kita berjujur untuk hal yang kecil, kita saja tidak sanggup. Bagaimana kita bisa dipercaya dengan hal-hal yang besar? Contohnya bila seorang pelajar melaksanakan ujian dengan curang. Walaupun kecurangan itu hanyalah satu pertanyaan saja, maka akan sangat sulit bagi guru untuk menaruh rasa percaya kepadanya. Dia hanya mencontek satu kali. Ibaratkan ada 50 soal, dia hanya mencontek satu soal saja. Gurunya sudah tidak bisa percaya kepadanya. Contoh lagi, bila seorang pedagang berlaku dusta dengan mengurangi takaran timbangannya, walaupun hanya kurang 1 ons saja, maka akan sangat sulit bagi para pembeli untuk kembali percaya kepada pedagang tadi. Contohnya kita membeli beras. Dalam takaran timbangannya dikurangi 1 ons saja, mungkin kita sudah tidak akan kembali ke pedagang itu lagi. Nah, itulah dimana kita harus menerapkan rasa jujur, menerapkan rasa bisa dipercaya agar orang lain tidak kecewa. Di sekitar kita dan di luar sana ada banyak sekali contoh kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang jujur, serta keburukan yang ditimpakan kepada orang-orang yang suka berdusta. Mungkin kita tidak menyadari bahwa saat kita melakukan hal yang dusta, berkata dusta, itu banyak sekali kerugian yang kita dapatkan. Contohnya tidak bisa dipercaya orang, yang seperti saya sebutkan tadi, tidak bisa dipercaya orang, dijauhi banyak orang, tidak dapat dipercaya lagi. Bahkan hal itu akan membekas dalam waktu yang sangat lama. Maka dari itulah sungguh baik bagi kita untuk berperilaku jujur, baik di kala sempit
maupun lapang, baik dikala bahagia maupun berduka. Perilaku jujur bukanlah sikap yang bisa diasah satu hari saja, melainkan harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi akhlak yang lengket di hati dan di perbuatan. Idealnya, sikap jujur dimulai dari diri sendiri. Mari kita mulai dari diri sendiri. Harus dilatih serta dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara-saudara bisa jadi teladan. Di sekolah bisa menjadi teladan di rumah. Kalau di sekolah, bapak atau ibu dewan guru yang menjadi contoh. Dan contohlah yang baik. Tinggalkan yang buruk, contohlah yang baik. Sedangkan nanti ketika kita sudah dewasa, kitalah yang menjadi teladan dan inspirasi. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memantapkan perilaku jujur dimulai dari hari ini. Kalau tidak hari ini, mulai kapan? Kalau tidak sekarang, nunggu apa? Ya kan? Bapak, Ibu, serta